merujuk kepada informasi. Ini informasi kepada orang percaya bahwasanya Allah itu tidak berpihak kepada orang jahat. Allah itu tidak diam dalam praktek-praktek kejahatan, tetapi Allah menunggu waktu yang tepat. Maka dari itu, bagi setiap orang percaya, jangan berputus asa untuk bertahan di dalam iman, melakukan kebaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami di ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada kali ini kita akan mengulas epistel di minggu kedua setelah Trinitatis dengan narasumber dari seorang pelayan yang sangat tinggi di tengah-tengah HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dan sudah hadir bersama dengan kita Amang Pendeta Enrico Sinaga. Untuk waktu dan kesempatannya, Amang, memperkenalkan diri, kami silahkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Sekdis kami ya, Amang Pendeta Sirait. Saya memperkenalkan diri secara singkat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya Pendeta Enrico Labok Sinaga, distrik saya Borutasoid, dan saya melayani di Gereja HKBP Palmarum, Resort Sekupang sebagai pendeta fungsional. Dan mungkin pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk menggumuli firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kedua setelah Trinitatis. Dan ini juga menjadi pegangan kita sebagai orang percaya untuk semakin membangun iman kita di dalam Tuhan, dalam menantikan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Sekdis kami. Terima kasih, Amang Pendeta. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai dalam pembahasan epistel ini, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang mempertemukan kami di ruang podcast ini bersama dengan Bapak Ibu yang senantiasa menyaksikan ulasan dalam podcast epistel di tengah-tengah HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Telah hadir bersama dengan kami Amang Pendeta Enrico Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami ini. Dari kami akan memulai dan sampai nanti mengakhirinya, Tuhanlah yang menuntun perjalanan podcast ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita yang menjadi epistel di minggu kedua setelah Trinitatis di tanggal 14 Juni 2026, tertulis di Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melegak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya
dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Baik, Abang Pendeta Sinaga, ini adalah epistel yang sangat menarik karena jarang-jarang ini kitab Habakuk untuk dibahas dalam epistel maupun evangelium. Yang pertama, Bang Pendeta, kita mau tahu dulu nih latar belakang penulisan teks atau sejarah dari kitab Habakuk 2 ini, Bang Pendeta. Silakan, Abang. Jadi terima kasih untuk Bapak Pendeta Sirait. Ya. Kalau kita melihat kitab Habakuk ini adalah kitab yang dituliskan oleh seorang hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang bernama Habakuk ketika bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda, Israel Selatan itu sudah mengalami perubahan iman dan perubahan perbuatan yang sangat signifikan. Banyak praktek ketidakadilan, praktek suap, dan praktek diskriminasi yang dilakukan oleh para orang-orang yang ada di Yehuda, termasuk dalam lingkungan kerajaan sendiri. Dan pada saat itu, kerajaan itu dipimpin oleh Raja Yoyakim, seorang raja Israel atau Israel Selatan Yehuda, yang melakukan praktek-praktek ketidakadilan, diskriminasi, suap, dan yang lain-lain yang menimbulkan murka Tuhan. Karena apa? Karena pada waktu itu banyak orang-orang percaya atau umat Tuhan yang mengalami diskriminasi, yang mengalami tekanan dan mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu di Yehuda. Sehingga Habakuk senantiasa membangun visi ke depan untuk orang percaya tetap bertahan dan tetap mempercayai Tuhan di dalam penantian keadilan Tuhan di dalam bangsa Yehuda tersebut. Dan perlu kita mengetahui, Habakuk sangat menginginkan Tuhan menolong. Jadi secara iman bukan hanya Habakuk, kita umat-umat Tuhan pun sangat merindukan apabila kita diperlakukan tidak adil, sekiranya pertolongan Tuhan itu langsung hadir. Tapi bagaimana waktu Tuhan, Tuhanlah yang menentukan. Dan kita sebagai orang percaya harus di dalam iman menantikan pertolongan tersebut. Mungkin secara latar belakang sudah saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, terlebih untuk Amang Sekdis. Baik. Terima kasih Bang Pendeta, sudah sangat jelas kita dihantarkan oleh latar belakang teks Habakuk 2 ini, di mana bangsa Israel Selatan atau Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim tadi melakukan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan melakukan praktek-praktek suap. Nah, untuk kita lebih dalam lagi memahami ini, Bang Pendeta, kita masuk ke dalam teks ini, yang dimana 5 ayat ini boleh Bang Pendeta tafsirkan atau beritahu apa yang bisa dilihat dari isi teks ini. Oke, terima kasih untuk Amang Pendeta Sirait. Jadi pada teks kita atau epistel ini, di sini Habakuk mendapatkan kepercayaan diri karena dia telah mendengarkan perintah Tuhan atau firman Tuhan yang telah memerintahkan Habakuk untuk menuliskan segala perintah-perintah itu dalam loh-loh batu di tengah atau di pinggir jalan yang bisa disaksikan atau dilihat oleh orang-orang ketika berlalu lalang di pinggir jalan tersebut. Dan ini menjadi sebuah kepercayaan diri di dalam iman bahwasanya sebentar lagi, kalau kita memikirkan ataupun kita memahami tentang bahasa sebentar lagi, bahwasanya ini tidak akan lama lagi Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ditindas dan memberikan hukuman ataupun balasan untuk orang-orang yang jahat pada waktu itu, termasuk kepada Raja Yoyakim beserta dengan seluruh keluarga istana dan bahkan orang-orang besar pada waktu itu. Dan ini memang sangat menarik
Karena di dalam dunia yang sudah tidak kondusif lagi, di dalam dunia yang sudah tidak ada keadilan lagi, Allah menyatakan kuasanya melalui keadilan yang akan dilakukannya. Dan kita bisa melihat juga bahwasanya hukuman ini ataupun keadilan Allah ini adalah arak-arakan bangsa Israel atau bangsa Yehuda akan masuk ke dalam pembuangan di Babel. Jadi ini adalah riwayat perjalanan bangsa Yehuda yang akan sebentar lagi dihancurkan oleh bangsa-bangsa. Di situ bisa kita lihat ada bangsa Babel dan juga Asyur yang menyerang dua Israel yang utara dan selatan, sehingga dalam rangkaian-rangkaian keadilan Allah ini, Allah semakin menunjukkan kuasanya untuk bangsa Yehuda tersebut. Maka dari itu, Allah yang adalah Tuhan kita bukan membiarkan, bukan tidak peduli dengan bangsanya, bukan melepaskan kasihnya, tetapi Allah memiliki waktu untuk menunjukkan keadilan dan kuasanya terhadap segala ciptaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Pendeta Sirait, dalam latar belakang ataupun teks Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini. Ya, terima kasih Mang. Tadi sudah kita dengarkan beberapa tafsiran ya dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, di mana Habakuk mendapatkan kepercayaan diri dari Tuhan untuk menuliskan pesan Tuhan di loh-loh batu, supaya Tolong diralat, bukan kepercayaan diri menuliskan, tetapi kepercayaan diri bahwa Tuhan sebentar lagi menolong orang-orang yang ditindas. Terima kasih. ya, kepercayaan diri bahwa Tuhan akan menolong ya. Sebentar lagi akan menolong. Sebentar lagi akan menolong. Dengan kata sebentar lagi itu tadi sudah dalam dijelaskan oleh Amang Pendeta Enrico, di mana ini sebuah boleh kita yakini informasi dari Allah dalam penglihatan Ayub sendiri ya Amang Pendeta. Habakuk. Dalam penglihatan Habakuk sendiri. Iya. Ya. Untuk selanjutnya Mang Pendeta, boleh dijelaskan kepada kita apa hubungan atau aplikasi yang bisa kita lihat dari teks ini yang sudah ditafsirkan tadi dalam kehidupan di era saat ini, di 2026 ini. Oke, terima kasih Bapak Sekdis. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini agak panjang sedikit, tapi nggak panjang banget. Saya akan membuat ataupun menyampaikan refleksi untuk teks kita pada pagi hari ini, bahwasanya dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 dengan 5, tentu kita harus masuk dulu dalam gerbang topik minggu, dalam minggu kedua setelah Trinitatis, yang tertulis dalam topik minggu itu dibenarkan karena iman, dibenarkan oleh iman, atau dalam bahasa Batak dipitori ala haporsiaun. Jadi saya mungkin menyampaikan refleksi ini dalam 3 poin yang bisa kita saksikan, bahwasanya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani kehidupan kita, sering sekali kita merasa bahwa Tuhan membiarkan di pasobu debata, Tuhan seakan-akan menghendaki praktek-praktek kejahatan di tengah-tengah dunia, praktek-praktek ketidakbenaran. Tetapi yang perlu kita pahami, poin yang pertama ini,
ingin mengingatkan kita, Tuhan punya waktu sendiri. Tuhan punya waktu sendiri untuk menyatakan kuasa dan keadilannya. Maka dari itu, setiap orang percaya jangan pernah berhenti berharap menantikan di dalam iman segala kebenaran dan keadilan yang daripada Allah. Karena itu adalah rujukan iman kita. Bagaimana kita bisa bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan, tidak mengikuti segala praktek-praktek kejahatan, dan hidup di dalam kebenaran. Karena memang iman menjadi prioritas umat percaya dalam menghadapi segala persoalan ataupun problematika dalam kehidupan. Yang kedua, yang menarik di sini, bahwasanya Allah mengingatkan ataupun memberitahukan tentang keadilannya, ini merujuk kepada informasi. Ini informasi kepada orang percaya, bahwasanya Allah itu tidak berpihak kepada orang jahat. Allah itu tidak diam dalam praktek-praktek kejahatan, tetapi Allah menunggu waktu yang tepat. Maka dari itu, bagi setiap orang percaya, jangan berputus asa untuk bertahan di dalam iman, melakukan kebaikan. Karena Allah tidak berada bersama orang jahat, tetapi Allah senantiasa bersama-sama dengan orang yang beriman, yang melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Jadi berdoa, berpengharapan, menjauhi kejahatan, ini adalah tanggung jawab iman kita untuk menyelesaikan segala keraguan dalam kehidupan, bahwa kenapa kejahatan dan praktek-praktek cemar seakan-akan diperbolehkan oleh Allah ataupun dikehendaki oleh Allah. Padahal Allah tidak berkehendak kepada praktek-praktek kejahatan. Dan yang ketiga, ini menjadi sebuah pegangan kita sebagai orang percaya dalam minggu kedua setelah Trinitatis ini, bahwasanya iman kita menentukan arah kehidupan kita. Jadi iman Habakuk percaya Allah itu tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang yang berputus asa. Tetapi Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan keadilan, dan itulah Allah yang sedang dinanti-nantikan oleh Habakuk pada teks ini. Dinantikan oleh orang-orang Yehuda pada saat ini. Dan Allah itu juga yang kita nantikan, yang telah menyatakan keadilan, yang telah menyertai kehidupan, yang telah menolong orang-orang benar dalam kehidupannya, yang menjadi Allah yang kita nanti-nantikan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, buktikan, pegang, dan hidupilah imanmu di dalam segala persoalan ataupun problem dalam kehidupan, baik problem internal maupun problem eksternal kita yang bersumber dari eksternal kita. Maka dari itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk podcast pada pagi ini, Bapak Sekdis. Ini menjadi sebuah pegangan kita menantikan segala karya Tuhan, menantikan keadilan Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang sangat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Baik, terima kasih Bang Pendeta. Tadi sudah dijelaskan ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama, Tuhan mempunyai waktunya sendiri untuk menyatakan kuasanya dalam problem-problem yang kita hadapi. Jangan pernah berhenti
berharap kepada Tuhan yang kita percayai. Yang kedua, di mana Allah ini mau mengingatkan tentang eh, Dia akan mewujudkan keadilannya di tengah-tengah orang yang percaya, bahkan orang yang hampir berputus asa juga, tetap mau ditekankan jangan berputus asa untuk mempertahankan iman. Jadi jangan goyah hanya karena problem-problem, ingat bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Yang ketiga tadi tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita dalam kehidupan ini, sebab yang kita yakini itu, yaitu Allah, adalah Allah yang baik, yang setia, bahkan yang akan menyatakan keadilannya di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada saat ini dan yang akan datang. Itu tadi yang Pendeta ya, 3 poin yang sangat penting. Nah, untuk itu Pendeta, tadi sudah dijelaskan bagaimana poin-poin ini, apakah dalam realitas saat ini, menurut Abang Pendeta, realitas saat ini masih adakah di antara orang-orang yang percaya itu sudah berhenti berharap kepada Tuhan, sudah berhenti mempertahankan imannya, bahkan mungkin tidak lagi hidup dalam imannya hanya karena problem kehidupan yang eksternal tadi yang Pendeta katakan. Jadi untuk Bapak Pendeta Sirait, kalau ditanyakan apakah ada. Ya, Dan itu bisa kita lihat dari perubahan manusia itu sendiri. Bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan, ya, banyak yang mengubah karakternya. ya, Dan ini saya mengingatkan karena problem di Yehuda waktu itu, bagaimana orang percaya bertahan dalam kejahatan-kejahatan ini. Saya pernah mendengar di sosial media, di berbagai sosial media, ini seakan-akan sebuah kata-kata motivasi, ya, tetapi ini adalah kata-kata bisikan setan ya, bisikan iblis yang mengatakan seperti ini. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, ya. Jadi ini sangat keliru. ya, Jangan hidup di dalam statement yang seperti itu. Karena ketika kita memahami kita orang beriman, ketika kita orang baik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap pure, orang baik. menjadi orang yang beriman dan orang baik. Ya, Dan bukan karena perbuatan orang mampu mengubah karakter kita, mampu mengubah identitas kita sebagai orang percaya. Itu yang mungkin Bapak Pendeta Sirait, kalau contoh-contohnya banyak. Tetapi saya yakin dari orang-orang yang tersesat pada saat ini, dia juga akan kembali lagi. Dan itulah kasih Tuhan untuk memanggil dia kembali. Terima kasih. ya, terima kasih Abang Pendeta, sudah sangat jelas yang Amang jelaskan tadi kepada kami, di mana masih banyak orang-orang yang mengalami penderitaan, yang berhenti berharap, yang berhenti bertahan hanya karena iman. Dan kita telah dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, Abang Pendeta, karena Tuhan punya waktunya, dan Tuhan juga akan menyatakan keadilannya, dan kita diharapkan untuk mempertahankan iman kita. Yang terakhir, Abang Pendeta, boleh disampaikan untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Bapak Setis Ya. dan Bapak Ibu sekalian yang masih sabar dalam penggalian teks dalam podcast ini. Saya akan menutup podcast ini dengan kalimat yang tidak panjang dan tidak pendek. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah kita adalah Allah yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Meskipun yang dikerjakan oleh Allah tidak kita ketahui.
Meskipun kita manusia yang diciptakannya tidur, tetapi Allah tidak pernah tidur. Dia senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Dan kemudian, kalau Allah belum menunjukkan keadilannya, bukan Allah menunda-nunda menunjukkan keadilan. Tetapi Allah mau menyempurnakan segala tabir yang perlu diungkapkan oleh Allah yang berbentuk keadilan dan berbentuk kasih dan kuasanya. Jadi Allah bukan menunda keadilan dan kebenaran diungkapkan, tetapi Allah mau menunggu penyempurnaan itu agar sekali terbuka, sekali terlihat di tengah-tengah kehidupan kita. Terima kasih Bapak Sekdis untuk. Baik, terima kasih Abang Pendeta Sinaga, luar biasa yang menguatkan iman kita, yang mau mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Allah selalu bekerja dalam situasi apapun, dalam segala waktu, dimanapun kita berada, Allah tetap bekerja. Hanya saja kita tetap berpengharapan dan beriman kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Om Pendeta untuk mengakhiri pertemuan ini Om Pendeta. Kami mau serahkan kepada Om Pendeta untuk membawa doa penutup kita. Silakan Abang. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang agung, yang penuh kasih dan penuh keadilan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih memperbolehkan kami untuk melaksanakan perjumpaan ini, untuk membahas firman Tuhan sebagai bekal kehidupan iman kami dalam menjalani kehidupan ini, agar tetap berpengharapan dan agar tetap hidup di dalam iman, meskipun seakan-akan kami sangat lemah dan mungkin saja jatuh Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menegakkan segala semangat kami, menuntun iman kami, dan berjalan bersama kami, menyatakan segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan ini. Tuhan memberkati setiap dari kami. Tuhan memberkati program distrik ini Tuhan, agar senantiasa memberikan fasilitas pemahaman iman kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berada di distrik 20 Kepulauan Riau ini. Tuhan memberkati jemaat yang menyaksikan tayangan ini agar semakin bertumbuh dalam iman dan semakin berpengharapan dalam kasih. Maka dari itu Tuhan, kami menyatakan Engkaulah yang senantiasa kami puji dan kami sembah, dan Roh Kudus mula yang senantiasa bertahta di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam menjalani hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Om Pendeta, sampai jumpa kembali, dan begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Horas. Horas.